Oke, dalam video ini saya akan coba paparkan apa yang telah saya pelajari. Wah, musiknya terlalu besar. Sabar. Oke, apa yang telah saya pelajari beberapa hari ini dan coba saya paparkan. Beberapa ini saya telah belajar Golang di bagian websitenya. Saya langsung loncat di bagian webnya dan belum terlalu paham sintaks-sintaksnya Golang, tapi langsung loncat saja dan ya, saya akan coba jelaskan lah apa yang telah saya pelajari. Saya akan buat yang paling simple Golang dengan web. Jadi ya, langsung buat folder baru di sini. Saya akan buat, saya pakai VS Code. Sini saya akan coba open folder, kemudian saya akan cari tempat folder yang ingin saya simpan. Saya simpan di area learn programming, kemudian go practice mungkin ini. Oke. Di sini saya akan buat folder baru namanya go web. Sekarang seperti itu kita create. Kemudian saya akan pilih folder ini, tapi sebelum saya pilih kayaknya saya harus matikan kamera karena sudah beberapa kali crash kalau saya sudah buat ini. Jadi saya matikan dulu kameranya. Sabar. Kita turn off. Baru oke, open. Di sini akan sedikit loading karena laptop saya kentang ya. Oke, kita harus tunggu sedikit. Kayaknya sudah sih. Oke, saya kasih kembalikan kamera dulu. Oke, semoga tidak crash lagi karena sudah beberapa kali saya record dan crash ke kameranya. Oke, kalau sudah, sekarang saya akan buat file baru, namanya sini main.go. Ya, ini tidak tahu sih apakah memang wajib ada file main.go. Kayaknya sih iya sih kayaknya. Tapi saya belum coba-coba eksperimen, jadi ya mungkin wajib ya pakai ada file main.go. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan kita harus menggunakan package. Ini namanya package main. Ini kayaknya diambil package dari main yang kita install dari Go gitu. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan coba print hello world yang paling simple ya dulu ya. Hello world. Sama pas pengumuman kayak Java sih, dia wajib ada apa ya, function mainnya yang dimana ini kan jadi dieksekusi pertama kali gitu ya. Cara printnya dia gunakan package bawaan namanya FMT. Sini package bawaan dari Go ya, FMT baru print line. Sini kita bisa tulis misalkan hello world kayak gini. Oke, ini sudah, kita save. Nah, sekarang kita coba run. Jadi kita buka di terminal di directory ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita tulis go run baru nama filenya. Nama filenya tadi kita kan go nama filenya tadi main.go. Oke, kita enter. Langsung tampil hello world. Jadi kalau di web biasanya kita akan buat mulai dari server ya. Jadi kita akan buat server di sini. Lanjut. Sini kita akan coba ubah di sini sebenarnya. Ubah dengan ini server sedang sedang berjalan. Oke, di sini kita akan buat. Jadi kalau kita ingin buat server itu sudah ada package bawaan dari Go. Dia namanya HTTP. Ini baru listen and serve. Nah, di sini ada dua parameter. Yang pertama itu, sini ada stringnya. Yang parameter kedua saya belum tahu apa maksudnya sih sebenarnya. Di sini nama portnya berapa itu. Sekarang localhost 8000, 9000, bla 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 ya. Di sini saya akan isi dengan 8000. Kemudian di sini saya akan isi dengan nil. Jadi nilainya kosong gitu. Nol lah kayak di bahasa pemrograman lain gitu. Oke, kalau sudah seperti ini harusnya kita save ulang. Kita buka terminal lagi. Kita run ulang file mainnya. Di sini langsung ya, server sedang berjalan. Jadi kalau kita buka di Firefox sekarang atau di browser. Oke, tunggu sebentar lagi, agak kentang nih laptop. Oke, sekarang kita buka port atau lokasinya. Ya, localhost 8000, kita enter. Di sini langsung error ya. Ada page not found. Ini terjadi karena kita belum buat route-nya. Route yang biasa yang ini ya. Kayak mana tadi, kita kembali ke Firefox. Ini kalau kita lihat ada slash ini ya, ada slash misalkan nama itu ya, atau misalkan tentang di bagian halaman tentang gitu ya. Jadi kita belum buat route-nya. Untuk buat route halaman utama kan cuma slash saja ya. Jadi kita buat route-nya itu. Oke, sini
kita kasih stop saja servernya dulu ya. Oke, kita kembali ke sini, kita akan buat rootnya. Caranya adalah kita paling atas, masih pakai package bawaan HTTP. Di sini HTTP dia namanya handle one. Nah, parameter pertama itu kita harus isi rootnya apa. Jadi sini karena kita halaman inginnya di halaman utama, berarti cuma slash saja gitu. Kemudian kita isi di sini fun. Di sini kalau kita enter langsung generate. Nah gini. Sini ada dua parameter, kita lihat ada W dan R. Kalau W ini kayak, kalau saya anggap ini kayak semacam kita ingin menulis sesuatu gitu ya, atau kita ingin tulis lagi deh. Kalau R ini atau R ini biasanya digunakan untuk membaca data dari klien gitu. Jadi klien menginput gitu. Jadi kita tangkap pakai R ini. Itu yang saya bisa tangkap ya. Mungkin saja salah pengertianku, jadi mohon ya dimaklumi lah. Saya cuma menjelaskan apa yang saya pahami gitu. Saya akan coba jelaskan ulang. Lanjut di sini cara pertama kita bisa gunakan IO. Ini pakai bawaan lagi ya, writer. Jadi sini write string ada dua di sini parameter kayaknya. Yang pertama IO writer. Jadi sini yang saya sebut tadi kita akan tulis. Parameter pertama itu W. Kemudian kemana tidak terlalu kelihatan ya. Oke, W baru di sini isi dengan pesan yang kita buat. Misalkan ini halaman utama. Oke. Kayak gini. Jadi kita coba save. Kita kembali ke terminal, kita run ulang scriptnya. Kemudian kita ke server sudah berjalan, kita refresh. Nah, langsung ini berubah, ini halaman utama. Tapi kan yang ini kan ya kurang bagus ya gitu ya. Kita ingin kembalikan return file HTML-nya. Jadi untuk return file HTML-nya kita akan buat. Sini kita kembali ke sini VS Code. Sini kita membuat folder baru namanya views. Folder views ini akan menampung file-file HTML-nya kita. Oke, kita enter. Di sini kita akan buat file namanya index.html. Oke, kita akan isi di sini. Dengan misalkan di sini kita ganti ya. Di sini misalkan go web. Kemudian di sini kita akan isi dengan H1 saja. H1, kemudian selamat datang di halaman utama. Kayak gini, kita save. Kalau sudah, kita kembali ke main.go. Di sini kita bisa parsing datanya. Itu masih pakai package bawahnya lagi di Go. Itu namanya dia itu. Oke, kita harus buat variabel sebenarnya di sini. Nanti kan coba kita buat variabel. Nah, cara buat variabel di Go ini agak cukup menarik menurut saya. Kalau kita tidak idealisasi kan gitu ya. Kita tidak buat tipe datanya ini apa, dia bisa langsung otomatis gitu ya dibuatkan. Nah, titik sama dengan kayak gini. Jadi wajib pakai titik sama dengan. Nanti ada perbedaannya. Ada juga variabel lain, nanti saya akan menjelaskan ya. Tapi kita baru begini, ini cara kita buat variabel. Kita variabel yang langsung diisi nilainya. Sini tampung, baru sini kita gunakan template. Jadi template ini adalah masih bawaan dari Go. Template baru di sini tulis mas. Sintaksnya kayak gini ya, baru template. Baru namanya sini parse file. Jadi file yang HTML kita. Tadi kita simpan di views karena kita di Go ya. Jadi kita masuk di folder views, baru index HTML. Views, kemudian index.html. HTML. Ini iya, beda. HTML. Oke, kalau sudah, nah di Go ini juga yang menarik adalah bahwa ketika kita buat variabel itu, ketika kita deklarasikan itu kita harus wajib gunakan. Kalau kita tidak gunakan itu ya dianggap error gitu. Itu keren juga menurut saya. Oke, lanjut di sini kita gunakan tampung, baru execute. Jadi kita akan execute yang file ini gitu. Execute. Baru sini ada dua lagi seperti yang dibilang tadi, iWriter. Jadi kita isi dengan W sini. Baru kemudian ini data. Karena kita belum punya data apa-apa, jadi kita akan kosongkan saja datanya dengan nil. Kayak gini. Jadi kalau kita save sekarang, kita kembali ke kembali ke
terminal, kita run ulang filenya. Kalau servernya sudah berjalan, kita kembali, kita refresh. Nah, langsung kembalikan file HTML yang kita buat, index.html. Ya kira-kira gitu, semudah itu kita buat routing gitu. Terus ya mungkin untuk lebih menarik sebenarnya ini kita bisa ubah di sini daripada kayak gini. Sebenarnya kita buat variable, misalkan sini kita buat var. Ini kan string ya, kita akan coba ya var. Terus sini misalkan pet file itu, baru tipe-tipenya string kayak gini. Kalau kita buat kayak gini, ini kan itu kan deklarasinya ya sudah. Terus kita pet file, baru nama kita isi. Nah kalau kita isi ini tidak perlu pakai titik sama dengan, karena kan kita kan buat yang ini di atas ini. Jadi langsung sama dengan, baru di sini kita akan buat namanya, ada teks bawah namanya pet. Kemudian setelah pet ada join. Baru di sini ya. Oke lanjut ya. Sini views, baru index.html. Kayaknya hujan. Lanjut ya kalau gitu ya. Oke, tunggu reda hujannya. Oke, kayaknya sudah reda. Kita lanjut lagi lah gitu ya. Di sini kita kan sudah buat kayak pet filenya dan filenya kita sudah isi di sini, baru kita akan gunakan. Jadi caranya sini kita akan hapus yang ini, yang pet file ini. Kayak gini, hapus. Waduh, sabar. Saya gunakan film mouse-nya masih belajar, jadi ya masih error dikit lah, belum terbiasa. Oke, sini kita isi dengan pet file. Nah kayak gini, bisa juga kayak gini. Oke, kemudian sebenarnya kita masih bisa rapikan file ini. Ini kan kalau kita lihat sini fungsinya langsung kita isi di parameter ini. Yang ini kan sebenarnya kurang bagus sebenarnya in practice. Jadi bagusnya kita pisahkan gitu. Misalkan saya bisa buat namanya sini fun lagi, baru misalkan sini halaman utama, baru kita di sini buat ya, tinggal copy saja sih sebenarnya. Ini kita copy, baru sini kita paste. Oke, kita hapus yang bagian ini yang terakhir. Oke, kemudian di sini kita bisa langsung hapus saja, kita ubah dengan halaman utama. Kenapa jadi ada itu ya? Ini hapus deh, kurang bagus. Sini hapus. Oke, kita save. Nah ini kan lebih bagus ya. Jadi yang sini ini untuk cloud gitu. Oke, kita kembali ke sini, kita close. Nah kalau kita mau run, kita harus wajib run ulang ya setiap kita buat untuk refreshingnya gitu. Oke, kalau sudah kita kembali sini, kita refresh. Nah, hasilnya tetap sama ya, aman ya. Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan ya seandainya saya ingin kirim data gitu ya. Ini kan kalau kita lihat di sini kan di parameter ini ditampung kan dia bisa kita kirimkan data. Jadi misalkan saya ingin kirimkan data di sini, misalkan saja ya. Kita buat variable string ya, misalkan nama gitu. Kita langsung isi ya. Sini kita langsung isi, misalkan nama
ikrar gitu nama saya, ikrar kayak gitu. Nah kalau begitu kita akan parsing datanya sini kita akan isi dengan nama. Jadi nama ini sebenarnya kita kirim ke dalam index HTML. Oke. Jadi kalau kita save, nah untuk cara aksesnya di sini di HTML-nya kita harus gunakan namanya curly bracket. Misalkan sini kita buat P gini, misalkan sini hi, terus kita harus gunakan curly bracket 2 kali kayak gini. Nah ini juga yang baru saya dapat ya, mungkin karena saya belum pernah belajar backend secara niat. Dulu saya pernah lihat ini kayak di Django curly bracket, terus pernah juga saya dulu belajar Laravel pas semester 6 di pas saat kuliah, dan ya pakai curly bracket kayak gini ya. Ini menarik sih menurut saya, kayak ternyata untuk parsing data dari dari Go misalkan atau dari backend ke HTML itu pakai gini curly bracket. Jadi untuk akses datanya kita bisa titik gini, titik artinya kita ingin mengambil semua data. Ini data yang paling atas, data yang paling root. Mumpung karena di sini kita cuma punya satu variabel ya sini, jadi harusnya namanya pas kita tekan root tadi harusnya dia akses ini, nama ini. Kita save, kembali ke sini, kita stop, coba clear deh biar rapi. Run main.go, kita kembali ke sini, kita refresh. Ya langsung saya sini, hi ikrar. Oke, sekarang misalkan nih, ya itu kan cuma satu variabel ya. Misalkan bagaimana kalau kita ingin kirim data yang beberapa variabel ya gitu. Kita bisa buat struct. Yang ini menarik sih. Ya untuk struct sebenarnya kalau untuk bahasa, kalau pernah belajar bahasa sih itu sudah sama sih. Terus struct ini kalau di OOP mungkin saya berarti kayak semacam atribut ya gitu. Tapi bedanya struct itu cuma tampung variabel gitu, tidak ada metodenya. Itu ya gitu ya. Jadi untuk buat struct itu sintaksnya gini, kita buat kenapa kayak gini? Wah, oke. Sorry ya baru belajar Vim jadi oke, hapus ini kita akan buat apa sebenarnya? Oke, type baru misalkan sini namanya misalkan mahasiswa gitu ya. Mahasiswa baru struct. Isi begini. Nah, sini dia tabung beberapa. Yang benar di sini kalau yang saya lihat research atau video atau buku yang saya lihat itu biasanya struct dinamai dengan huruf besar. Agak aneh memang, tapi ya mungkin standar tulisannya di Go mungkin begitu ya. Baru string, kemudian misalkan sini ada lagi misalkan name, dia tipe datanya string juga. Nah kemudian aneh juga sih kenapa kalau mereka buat struct itu biasanya kayak ada dikasih tab kayak gini, dikasih rata, I don't know, tapi mungkin seperti itulah penulisan standar penulisan di Go kan ya. Meskipun yang tidak ada error juga sih, tapi kan ya lanjut lagi aja. Oke, di sini alih kita variabel nama ini mungkin kita coba ganti ya. Mungkin kita akan ganti dengan nama by mungkin ini. Mungkin kita ubah. Kita panggil struct tadi ya dengan tulis mahasiswa. Baru di sini kita akan tulis kalau kita kontrol spasi sekarang ada muncul ya, ada nama sama name. Ini nama kita isi dengan nama saya misalkan gini. Kemudian sini misalkan name. Saya bisa isi dengan 2065 098 misalkan gitu. Terus kita kirim datanya sini, karena kita ganti tadi nama variabelnya, ini kita harus ubah sini. Type lagi. Oke, kayak gini kita save. Nah seperti yang saya bilang tadi, kalau kita pakai titik berarti kita ambil semua datanya gitu di rootnya, data yang paling atas, jadi semua dilihatkan gitu. Jadi kalau cuma sekedar titik, sekarang kalau saya ke Firefox ya atau di browser kita refresh, oh ya ini belum terjadi karena kita lupa, harusnya di terminal kita close dulu baru run ulang. Kalau servernya sudah berjalan kita refresh, nah disini langsung muncul ya ikrar baru udah 008. Tapi sini lihat ada curly bracket kayak gini. Nah ini kan kurang bagus kalau kita cuma pengen akses satu datanya gitu, cuma datanya lebih rapi gitu ya, cuma jangan digabung kayak gitu. Itu kita bisa ubah di sini misalkan. Oke, misalkan sini daftar, misalkan daftar akan buat misalkan H3 mungkin daftar mahasiswa.
Sini kita buat nama Anda, misalkan ini kita buat titik baru ini. Tadi kan startnya kan sini ditulis ya nama gini sama name. Jadi kalau minta akses dia begitu, ada titik nama sama, kalau berarti ya kalau kita copy gini, misalkan sini name, kita ubah di sini dengan name gini. Oke. Nah sekarang kalau kita save ya, kita run ulang, run let go, kita refresh. Oh langsung Firefox can stop connection. Ini kenapa ya? Coba kita lihat. Oke, kayaknya sih ada yang kesalahan sini, ada nama sama name. Kita cek lagi ulang. Ya, harusnya aman. Coba kita run ulang servernya, go run main.go. Server sedang berjalan, kita berbox, kita refresh. Ya sudah bisa ya. Sini kalau kita lihat daftar mahasiswa, nama Anda Ikrar, kemudian NIM Anda 2050028. Jadi kalau kita ingin spesifikasi ya kayak gitu untuk datanya. Tapi kan yang ini kan ya cuma satu data gitu ya. Jadi kita coba buat beberapa, kita kan buat list mahasiswa gitu ya misalkan ya. Jadi cara buatnya misalkan sini kita ubah misalkan nama variabelnya ya biar lebih rapi. Sini mahasiswa. Paling atas sini kita ubah lagi namanya variabelnya dengan mahasiswa. Kemudian sini alih-alih kayak gini kita buat bisa map string, kemudian ya salah tulisan lagi, string kayak gini, baru kumpulan dari mahasiswa gitu. Nah di sini kita tulis misalkan sini namanya MHS mungkin gini. Oke, MHS saja ya. Kemudian kita isi ini karena dia map ya. Dalam sini baru di dalamnya lagi ada. Oke, sini kita tambahkan koma katanya. Sini juga katanya tambahkan koma. Oke, sekarang sini kita tulis ya biar lebih rapi. Sini artinya kita hapus saja kayak gini. Oke, kita tulis nama misalkan nama saya Ikra, kemudian misalkan NIM 2050028, kemudian kita akan coba paste. Sini akan ada yang terdata, misalkan sini kita ubah jadi Adam, kemudian sini Sari, kemudian sini Almin misalkan. Ini dia NIM-nya, misalkan sini NIM-nya dia misalkan 11, kemudian sini misalkan NIM-nya 03, kemudian sini misalkan NIM-nya 01. Oke, kalau gitu. Nah, kalau kita save sekarang, kalau kita run ulang ya, go run main.go, server sedang berjalan. Kalau kita refresh, harusnya di sini tidak tampil. Nah, sini tampil semua datanya seperti saya bilang tadi root ya, jadi dia akan tampil semua datanya kalau kita cuma titik. Masalahnya dari sekarang kalau kita di daftar mahasiswa di sini namanya tidak tertampung lagi. Ya wajar ya, karena memang datanya sudah berbeda gitu strukturnya. Nah ini yang juga jadi masalah kalau kita kayak gini ya. Kita kembali ke browser, kita coba inspect console. Di sini tidak ada pesan error sama sekali. Jadi ini yang harus hati-hati menurut saya kalau kita buat di web. Ini kayaknya pesan errornya tidak ada, jadi agak ribet juga gitu kalau kita typo, itu bisa jadi masalah besar di bagian ini nanti. Jadi bagaimana kalau kita ingin tampilkan semua datanya, itu caranya adalah di sini kita harus ubah strukturnya, bukan lagi kayak gini. Nah untuk melakukan perulangan sebenarnya kita bisa gunakan, tadi kan beberapa list ya, jadi kita harus gunakan perulangan agar lebih efektif. Kita bisa gunakan namanya, kita siapkan batu L ya, kemudian
Di sini kita bisa buat namanya ada range, namanya sintaksnya. Jadi ada beberapa banyak contohnya, nanti tinggal googlenya. Tapi yang ini saya coba adakan cuma titik, terus ini range, kemudian range sini MHS. Kenapa sini MHS? Karena sini kita tulis nama mappingnya sini MHS gitu. Kalau sudah sekarang kayak gini, dia sini ada N, jadi ini akhir dari perulangannya atau range-nya. Kemudian sini kita bisa isi dengan LI, misalkan sini LI-nya kita isi dengan misalkan langsung gitu ya, misalkan sini dot titik nama, karena kan tadi di sini kita tulis dengan nama ya, sama name. Kemudian sini kita mungkin tanda garis datar, baru name-nya sini name. Oke, kalau kita save sekarang, save. Oke, kalau kita sudah save seperti ini, kita kembali ke terminal, kita close, kita run ulang. Oke, server sudah berjalan, kita kembali, kita refresh, langsung muncul sini daftar mahasiswa ya. Ada 4 data tadi yang kita buat dan semua datanya tampil. Oke, mungkin seperti itu. Sekarang bagaimana kalau saya ingin styling gitu, misalkan saya ingin tambahkan file CSS. Ini yang menarik sebenarnya yang baru saya pelajari. Mumpung ya, sekali lagi noob ya, baru belajar tentang web backend gini. Oke, sebenarnya kita bisa buat misalkan file, misalkan sini kita tulis namanya asset gitu ya. Asset ini untuk menampung file-file statik kita misalkan gitu. Sini misalkan saya tambahkan misalkan style.css. Di sini misalkan saya ingin ubah misalkan H1-nya kita isi dengan misalkan color, nanti kita buat tag warna text color-nya, misalkan sini ada red. Apa nih? Rebecca purple. Oke, saja enggak apa-apa. Kita pakai warna ini. Kemudian biasanya kan kalau di HTML biasa ya yang tidak pakai server gitu, kita langsung bisa akses kayak gini ya. Misalkan link HTML, bukan HTML, sorry, CSS maksudnya. CSS sini baru path-nya. Karena kan kita kan ada di index ya. Jadi kita kembali satu folder, baru nanti masuk di folder asset di bagian style. Jadi untuk kembali satu folder itu gunakan titik-titik sama dengan baru sini ada ya, ada asset, kemudian kita pilih style.css. Ini biasanya kayak begini ya. Masalahnya kalau saya save, sekarang kalau kita kembali ke terminal, kita stop, kita run ulang, kita kembali ke Firefox, kita refresh. Oke, warnanya tidak berubah. Yang H1-nya tidak berubah. Ini karena kalau kita lihat di inspect console, sini ada errornya. Sini not loaded because it's meme type, something like that. Jadi kita harus buat file statiknya di Golang, sudah disediakan juga untuk buat file statiknya. Itu caranya kita kembali ke main.go. Sini kita bisa buat sini misalkan ini statik. Oke, untuk buatnya kita bisa buat route-nya gitu. Bisa gunakan HTTP baru handle kayak gini. Baru di sini namanya prefix ya. Sini kita tulis dengan statik kayak gini, baru dia file dia bisa gunakan HTTP strip, asal sintaksnya apa ya, strip kayaknya ya, strip prefix. Kemudian di sini kita isi dengan statik kayak gini, baru biar lebih rapi, enter. Oke, sini HTTP ini file server, baru HTTP dir. Nah, ini baru nama foldernya. Nama foldernya sini kita sesuaikan sini karena kita isi dengan aset. Jadi di sini tulisannya aset juga ya. Aset. Nah, kayak gini. Oke, biar lebih rapi mungkin kita enter. Kayak gini. Kayak gini. Kita save. Oke, sekarang bagaimana caranya kita akses? Kita ke index HTML. Di sini kita harus ubah ya. Alih-alih kita gunakan kayak as kayak gini, kita harus hapus bagian sini. Kita hapus. Kita buat dengan namanya static. Kayak gini.
Oke, kalau sudah, sekarang saya kembali ke terminal, kita stop, kita run ulang. Server sudah berjalan, kita refresh. Nah, langsung berubah warnanya. Oke, kayak gitu. Ya kurang lebih kayak begitulah cara buat Golang ya, pakai dengan template ya. Yang bawaan juga STP template. Kemudian mungkin sampai sini ya. Mungkin satu kali kita kan buat route satu lagi, misalkan sini namanya kita buat di views ya. Sini namanya about.html. Kita bisa buat gini. Terus ini misalkan tentang gitu, kita sini isi dengan H1, ini selamat, bukan selamat sih, terima kasih. Oke, kasih sudah menonton gitu ya. Kita save, kita kembali ke main.go. Caranya sekarang kita harus buat page-nya. Kan sini kita buat sini font, kemudian sini misalkan apa ya, about gitu mungkin ya. Kemudian kita bisa ya ini STP respond writer. Mungkin lebih bagus saya sarankan sih untuk diketik ya, biar kita mudah ingat kayak gini. Terus kemudian sini dia pointer. Nah ini menariknya, kalau pointer di bahasa pemrograman jatuh, tapi kalau di C dan Go itu ada pointer, dan itu maksudnya keren ya. Tapi saya belum terlalu dalami sintaks Go ini, jadi belum terlalu paham pointer di Go ini bagaimana, apakah sama di C atau beda. Oke, titik begini baru dia gunakan HTTP. Jadi ini dia akses alamatnya, alamat HTTP request. Kemudian di sini kita bisa isi, oh ya kita lupa di sini ada yang kurang, harusnya R kayak gini. Nah sini kita bisa gunakan ya, bisa copy saja ini ya, yang copy paste. Sini kita bisa buat ya, kita copy lagi di atas ya, copy baru kita paste. Paste. Nah oke, biar sini dia tidak error, kita titik sama dengan kayak gini. Baru sini kita ubah yang dari index, kita ubah dengan about s.html. kemudian di sini karena masih tidak ada datanya, kita kasih nil saja, kurang lebih ya gitu. Ada masalah sih, katanya cannot use HTTP as iWriter, value argument HTTP do not implement iWriter. Ini menarik, apa yang salah sih? Kita lihat. Oh iya, salah ya, di sini harusnya kurang ya, harusnya respond writer ini tuh. Yang ini. Oke, sini kita copy, baru sini kita ubah, misalkan sini ya namanya root, sebenarnya bebas ya kalau namanya kalian. Misalkan sini saya kasih nama misalkan tentang, dan sini kita ubah dengan about. Tapi kan sebenarnya lebih bagusnya kan kasih namanya sama saja gitu, kasih sama namanya. Tapi ya ini kan bebas ya, kita cuma praktis saja. Kita save sekarang. Oke, kalau kita sudah save, sekarang kalau kita kembali ke function mana ya, ini di Firefox, kita refresh. Nah sekarang kalau saya pindah sekarang rootnya ke halaman tentang, dia akan langsung pindah ke apa ya, oh ya lupa lagi ya, lupa servernya dijalankan. Ini kita close dulu baru run ulang gitu ya. Oke, sudah berjalan, kita refresh, kita mulai root biasa dulu begini. Oke, aman, baru kita ganti misalkan sini tentang, kita enter. Oke, langsung muncul sini. Terima kasih sudah menonton.
Oke, mungkin sampai situ saja. Ini cuma pengenalan saja di Go. Apakah saya akan tetap lanjut belajar Go? Mungkin iya, karena lumayan mudah ketika saya pelajari. Dan di sini saya baru paham cara menggunakan back end-nya gitu ya. Karena jujur ketika saya belajar Laravel dulu, pas praktikum dulu, itu benar-benar saya tidak tahu apa-apa, kayak ngeblank sekali, tidak paham kenapa terus buat route, terus apa ini itu. Di Laravel itu kayak semacam semua sudah di generate, semua sudah dibuatkan dari langsung dibuatkan gitu. Jadi banyak codingan yang saya tidak paham ini apa maksudnya gitu. Nah di Go ini sangat berbeda justru. Ini kita pakai, bahkan kita pakai package bawaan, sudah bisa buat route gitu, sudah bisa buat static file, kita juga bisa parsing datanya, pakai template, semua pakai package bawaan. Dan ini sangat simple, bahkan mungkin berapa codingannya, mungkin cuma sampai 48 hampir 50-an baris kode. Tapi ya gitu, saya bisa buat dari nol seperti yang kalian lihat tadi, saya bisa buat dari nol dan saya bisa paham gitu ya. Jadi sangat sangat menyenangkan. Kayak saya bisa kembali merasakan rasa senang belajar web lagi ya. Setelah dulu mungkin belajar web di JavaScript dulu, masih saat kelas 3 SMA dulu saya pertama kali belajar JavaScript. Kemudian karena waktu itu saya masih di kampung jadi belum ada jaringan, saya nge-stuck tidak lagi belajar JavaScript karena butuh internet. Tapi sekarang ya saya mulai suka lagi web, tapi bukan pakai JavaScript ya, ini masih pakai Golang. Kemudian kayaknya sih akan lebih bagus digabungkan dengan sama HTMX. Dan saya sudah juga coba beberapa sintaksnya dan lumayan menyenangkan. Tapi ya mungkin sampai sini ya, mungkin ya sedikit ocehan ya tentang saya gitu. Oke, mungkin sampai sini saja. Terima kasih sudah menonton dan see you in the next time, bro.